Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita kembali lagi pada mata pelajaran seni budaya pertemuan yang ke-8. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, lebih baik kita membaca basmalah terlebih dahulu agar materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Pada pertemuan ke-8 ini kita akan membahas KD 3.5 dan 4.5. 3.5 menganalisis perkembangan seni budaya Nusantara, 4.5 merumuskan perkembangan seni budaya Nusantara. Adapun indikator pencapaian 3.5 mengumpulkan, menyimpulkan, dan menelaah perkembangan seni budaya Nusantara. Adapun indikator pencapaian 4.5 melaksanakan, memproses, dan menyusun perkembangan seni budaya Nusantara. Langsung saja kita pada materi perkembangan seni teater Nusantara. Yang pertama ada teater tradisional, yang kedua ada teater transisi atau modern, ketiga ada teater Indonesia tahun 1920-an, keempat ada teater Indonesia tahun 1940-an, kelima ada teater Indonesia tahun 1950-an, keenam ada teater Indonesia tahun 1970-an, ketujuh ada teater Indonesia tahun 1980 sampai 1990-an, dan yang kedelapan ada teater kontemporer Indonesia. Teater tradisional. Perkembangan seni teater tradisional Nusantara sudah dimulai sejak sebelum masa perkembangan Hindu. Ketika itu sudah mulai ada tanda-tanda penciptaan seni teater tradisional yang fungsinya sebagai pendukung acara ritual. Teater tradisional diciptakan pada dasarnya sebagai bagian dari upacara adat istiadat dalam tata cara kehidupan masyarakat di Nusantara. Beberapa teater tradisional Nusantara yang tercipta diantaranya wayang kulit, wayang wong, ludruk, lenong, randai, drama gong, dan lain sebagainya. Salah satu teater tradisional adalah Arja yang ada di Nasih, diperankan di Pulau Dewata, Bali. Kedua, teater transisi atau modern. Teater transisi merupakan sebutan bagi periode di mana pada saat teater tradisional mengalami penurunan akibat adanya pengaruh budaya lain. Perubahan dari teater transisi dengan teater tradisional terletak pada cerita yang sudah mulai ditulis. Namun, saat itu wujud ceritanya masih sangat ringkas, outline story atau cerita peradegan. Mengenai cara penyajiannya mulai berubah, yaitu memakai panggung dan dekorasi. Adapun dalam teater transisi sudah diperhitungkan mengenai beberapa teknik yang bisa memperindah dan menarik pertunjukan teaternya. Ciri masa atau periode transisi mulai mengambil unsur-unsur pertunjukan dari teater barat dan diadopsi dalam teater Nusantara. Ketiga, teater Indonesia tahun 1920-an. Teater di Indonesia sekitar tahun 1920-an disebut dengan Angkatan Pujangga Baru. Teater pada masa Angkatan Pujangga Baru kelebihannya cukup penting jika dilihat dari sudut kesastraan sumbangsi Angkatan Pujangga Baru, yaitu drama-drama yang sudah ditulis sebagai ungkapan ketertekanan akibat penindasan pemerintahan Belanda. Pada masa Angkatan Pujangga Baru terbentuk sastra drama sudah memakai bahasa kebangsaan, yaitu bahasa Indonesia, sedangkan cara penyusunan model dialog antar tokoh dan berbentuk sajak. Penulis lakon lainnya pada masa Pujangga Baru adalah Sanusi Pane. Hasil karyanya berjudul Kertajaya pada tahun 1932 dan Sandiakalaning Majapahit ditulis pada tahun 1933. Lakon-lakon tersebut ditulis untuk menyemangati perjuangan para pejuang Indonesia dalam melawan penjajah serta kritikan bagi kekejaman para penjajah. Teater Indonesia tahun 1940-an adalah saat masa penjajahan Jepang. Pada waktu itu semua unsur kesenian dan kebudayaan dipakai untuk mendukung pemerintahan Jepang. Jadi pada teater Indonesia 90-an ini segalanya itu, teater-teater yang dibuat itu, unsur keseniannya itu semua ditujukan untuk mendukung pemerintahan Jepang. Teater Indonesia 1950-an. Masa ini adalah masa setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa ini, tokoh teater merefleksikan perjuangan dalam teater dengan membentuk cerita bertemakan kemerdekaan, kekecewaan, penderitaan, keberanian, dan nilai kemanusiaan. Pengkhianatan, kemunafikan, kepahlawanan, tindakan pengecut, keikhlasan, pengorbanan, dan lain-lain.
Teater Indonesia tahun 1970-an. Perkembangan teater tahun 70-an ditandai dengan didirikannya Pusat Kesenian Zaman Taman Ismail Marzuki oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Ali Sodikin. Berdasarkan catatan sejarah perkembangan teater, Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki telah berhasil menerbitkan 67 judul lakon. Lakon tersebut ditulis oleh 17 pengarang drama teater. Teater Indonesia 1980-1990-an. Pada masa ini, kondisi politik tanah air mencekam akibat peristiwa malaria 1974. Sehingga pemerintah membuat kebijakan supaya dewan-dewan mahasiswa ditiadakan. Kegiatan teater kampus dilarang. Teater kontemporer Indonesia. Sejak munculnya eksponen 70 dalam dunia seni teater, mulailah seni teater kontemporer Indonesia. Eksponen 70 ini adalah cara berekspresi teater dengan gaya khas masing-masing, tidak dibatasi kreasinya. Lalu para seniman teater beraliran kontemporer terus berkreasi sejak tahun 80-an sampai saat ini. Seni teater lainnya berkembang seperti seni teater konvensional yang tidak akan mati, tetapi teater eksperimental terus tumbuh. Dunia pentas teater semakin kaya jenisnya dan semakin atraktif. Demikian pelajaran seni budaya pada kali ini. Saya berterima kasih karena kalian semua sudah mengikuti pelajarannya saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.